Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 713. Perubahan di alam suci abadi. Kehancuran sebuah planet akan menyebabkan kekuatan penghancur yang sangat menakutkan. Seluruh tubuh planet itu berubah menjadi debu, bahkan seorang ahli tingkat dewa pun pasti akan menderita luka parah dalam situasi seperti ini. Di kejauhan, di tengah galaksi, Hong Fei memandangi pemandangan ini dengan tatapan kosong. Tanpa disadari, pikirannya dipenuhi dengan kenangan kecil saat bersama Luo Xiu. Pertemuan pertama mereka terjadi di rumah lelang, di mana ia membeli sebuah api dewa pembakar bintang dan bertanya apakah ia mengenal Yan Yuer dan Yan Siruo. Kemudian, dia mengatakan bahwa dirinya adalah istrinya, dan alasan dia tidak mengingatnya adalah karena ingatannya telah dihapus. Karena sifat keras kepala dan kebandelan dalam dirinya, Hong Fei enggan mengakui hal-hal yang tidak dapat diingatnya. Hal ini karena ia sama sekali belum siap secara mental untuk menghadapi semua itu. Hong Fei juga merasa penasaran dengan ingatan masa lalunya. Namun, tiba-tiba mengetahui bahwa ia memiliki seorang suami adalah hal yang sulit diterima begitu saja oleh siapapun. Mungkin Liu Xiahan telah menanamkan semacam pembatasan padanya sejak lama. Tanpa alasan yang jelas, ia tiba-tiba datang ke planet tandus ini. Jika Luo Xiu tidak menyelamatkannya, mungkin di dunia ini tidak akan ada lagi sosok bernama Hong Fei atau Yan Yuer. Hong Fei sangat menyadari bahwa Luo Xiu menyelamatkannya bukan karena ia adalah Hong Fei, melainkan karena ia adalah Yan Yuer. Hal ini membuat perasaannya menjadi rumit. Bagi Luo Xiu, Hong Fei adalah Yan Yuer, tetapi bagi Hong Fei saat ini, ia adalah Hong Fei dan tidak ada hubungannya dengan Yan Yuer. Luo Xiu berinteraksi dengan banyak wanita, tetapi Hong Fei tidak terlalu memahami tentang wanita. Ia tidak tahu apa yang dimaksud dengan hati wanita seperti jarum di dasar laut. Kehancuran planet itu tidak terlalu memengaruhi Luo Xiu, tetapi ketika kekuatan istana reinkarnasi terpicu, ia menerima serangan balik yang sangat hebat. Meskipun tubuhnya pulih karena kemampuan hidup abadi, luka pada jiwa dan kesadaran tidak dapat sembuh dalam waktu singkat. Di tengah gelombang energi destruktif yang mengerikan itu, Luo Xiu menyimpan monster pelahap dewa di dalam dunianya, sehingga binatang itu tidak terkena dampaknya. Saat melihat sekeliling, debu planet yang tersebar memenuhi galaksi, dan aroma kehancuran masih menyelimuti ruang angkasa. Luo Xiu mengeluarkan monster pelahap dewa dari dunianya, lalu duduk bersila di atas kepala binatang itu, terbang menuju arah lapangan jalan langit berbintang. Tiba-tiba, ia melihat Hong Fei berdiri di angkasa, melamun. Wajahnya yang cantik dan menawan dipenuhi air mata, menatap kosong ke arah planet tandus yang telah hancur, dengan mata indahnya menunjukkan kebingungan. Ingatan masa lalunya telah benar-benar dihapus. Apapun yang terjadi, ingatan itu tidak akan pernah muncul kembali di benaknya. Meskipun Luo Xiu tidak ingin mengakui kenyataan ini, faktanya tetap bahwa Yan Yuer yang dulu sudah tidak ada. Kini, ia hanyalah Hong Fei dengan ingatan yang benar-benar baru. Hati Luo Xiu dipenuhi kebencian. Meskipun Liu Xiahan telah mati, dan tubuh asli, tanaman iblis penghisap darah, miliknya juga telah ia hancurkan, Yan Yuer tidak akan pernah kembali. Tiba-tiba, Luo Xiu teringat apa yang dikatakan oleh jiwa reinkarnasi tentang cara menghidupkan kembali Xiao Jiangming. Jika hukum waktu dapat digunakan untuk menelusuri kembali sungai waktu dan menghidupkan seseorang, maka apakah kemampuan hukum waktu juga dapat digunakan untuk membangkitkan ingatan yang telah hilang? Ingatan yang dihapus hanya berarti kenangan itu dihapus dari kesadaran dan ingatannya. Namun, pengalaman masa lalu yang ada dalam sungai waktu tidak mungkin dihapus oleh kekuatan Liu Xiahan. Dengan pemikiran itu, hati Luo Xiu kembali dipenuhi harapan. Hong Fei terus menatap debu kehancuran planet itu sebelum akhirnya pergi. Luo Xiu pun tidak muncul di hadapannya, karena baik dirinya maupun Hong Fei tidak tahu bagaimana harus menghadapi satu sama lain. Jika ingatannya tidak dapat dipulihkan, Luo Xiu hanya akan menjadi orang asing yang sedikit spesial baginya. Sejak ia mulai menekuni seni bela diri, Luo Xiu jarang menghela napas seperti ini. Ia dikenal sebagai sosok yang tegas dan kejam, tetapi dalam hal perasaan, bahkan kehendak sekuat baja pun bisa menjadi lembut. Kepribadian Luo Xiu seperti ini karena pengalaman hidupnya. Sejak kecil, ia kekurangan teman. Ketika ia mulai memahami cinta, ia selalu berharap memiliki pasangan yang benar-benar memahami dirinya. Karena itu, ia sangat menghargai perasaan dan tidak bisa bersikap dingin atau tegas seperti saat menghadapi musuh. Lapangan jalan langit bintang sangat luas, dengan berbagai fasilitas yang lengkap, layaknya kota besar tanpa tembok. Beberapa hari terakhir, Ji Xiaoxi merasa cemas karena Luo Xiu menghilang entah kemana. Bahkan kakeknya belum kembali dalam beberapa hari terakhir.
Awalnya, waktu untuk memasuki tanah suci abadi sudah dekat. Namun, sepertinya ada insiden yang membuatnya berubah. Bahkan sekte kekaisaran dan tempat suci di 3000 dunia besar tidak berani mengirim orang ke dalamnya. Saat ini, para ahli dewa dari semua dunia besar sudah pergi ke sekitar tanah suci abadi untuk menyelidiki situasi. Sementara itu, di lapangan Jalan Bintang, semua orang hanya bisa menunggu. Apakah Guru Xuan Kong ada di sini? Tiba-tiba, Ji Xiaoxi mendengar suara cemas dari luar. Saat membuka pintu, ia melihat seorang wanita cantik berdiri di depan. Wanita itu tidak asing baginya, dia adalah Hong Fei. Apakah kau datang untuk mencari Luo Xiu? Ji Xiaoxi sedikit mengernyitkan alisnya. Sejujurnya, Ji Xiaoxi memiliki sedikit rasa tidak suka terhadap Hong Fei. Menurutnya, Luo Xiu adalah orang yang sangat luar biasa, yang telah berusaha begitu keras untuk menemukannya, namun Hong Fei tetap menolak mengakui hubungan di antara mereka. Beberapa waktu lalu, Ji Xiaoxi sering melihat Luo Xiu melamun sendirian dengan wajah sedih. Setiap kali ia memikirkan hal ini, ia merasa semua pengorbanan Luo Xiu untuk Hong Fei tidaklah sepadan. Tidak, aku bukan datang untuk mencarinya, tetapi, jawab Hong Fei dengan cepat. Meski ia tahu bahwa Luo Xiu pasti tidak akan selamat dari ledakan kehancuran planet itu, sebagai murid Guru Xuan Kong, ia merasa perlu memberitahu mereka tentang apa yang terjadi. Mendengar bahwa Hong Fei bukan datang untuk mencari Luo Xiu, Ji Xiaoxi menjadi semakin tidak senang. Ia segera memotong perkataan Hong Fei dan berkata, jika kamu tidak mencari Xiu, lalu apa yang kamu lakukan di sini? Lagi pula, kakekku juga tidak ada di sini sekarang. Jangan bilang kamu datang mencariku. Aku, Hong Fei baru saja ingin mengatakan sesuatu ketika wajahnya tiba-tiba membeku. Ia mendengar suara langkah kaki dari belakangnya. Entah kenapa, mendengar suara langkah itu, Hong Fei merasakan insting yang kuat bahwa pemilik langkah kaki itu adalah Luo Xiu. Ia segera berbalik, dan yang tertangkap oleh matanya adalah seorang pemuda berpakaian jubah hitam yang berjalan mendekat. Di pundaknya, seekor binatang kecil yang terlihat buas dan menyeramkan sedang berbaring santai. Selama periode ini, Luo Xiu selalu mengenakan jubah hitam. Ketika pertama kali bertemu Yan Yuer, hingga saat mereka bersama, ia selalu mengenakan jubah hitam. Mungkin di dalam hatinya, ia menyimpan sedikit harapan bahwa melalui hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu, ia dapat membangkitkan ingatan yang telah hilang itu. Kamu masih hidup, Hong Fei tertegun melihat Luo Xiu. Berjalan mendekat, ia tidak bisa mempercayai bagaimana Luo Xiu dapat bertahan hidup dari ledakan kehancuran planet yang begitu dahsyat. Apa maksudmu, wanita ini? Kamu tidak mengakui hubunganmu dengan Xiu di masa lalu, itu sudah cukup buruk. Sekarang, apakah kamu berharap Xiu mati? Rasa kesal Ji Xiaoxi akhirnya memuncak. Sebagai cucu Ji Xuan Kong, ia memiliki kepribadian yang kuat dan tegas. Saat ini, ia benar-benar membela Luo Xiu. Aku harus melindungimu, bagaimana mungkin aku membiarkan diriku mati? Luo Xiu ingin mengatakan hal seperti itu, tetapi kata-kata penuh kasih seperti itu sulit untuk diucapkan. Dalam hubungan mereka saat ini, kata-kata semacam itu hanya akan membuat situasi menjadi lebih canggung. Aku baik-baik saja, jadi jangan khawatir, akhirnya Luo Xiu berkata dengan nada datar. Namun, tidak ada seorang pun yang bisa melihat kegelisahan di dalam hatinya. Ji Xiaoxi hendak mengatakan sesuatu lagi, tetapi Luo Xiu segera menghentikannya. Hal antara aku dan dia bukan sesuatu yang kamu pahami, jadi Xiaoxi, jangan bersikap seperti itu padanya dan jangan mengatakan hal-hal seperti itu. Mendengar Luo Xiu berbicara, Ji Xiaoxi mendengus, berbalik, dan masuk kembali ke dalam kamar. Terima kasih telah menyelamatkanku. Jika kamu baik-baik saja, aku akan pergi dulu, kata Hong Fei setelah terdiam beberapa saat. Suaranya memecah keheningan yang canggung, lalu ia segera pergi dengan langkah cepat. Ia sendiri tidak tahu bagaimana harus menghadapi Luo Xiu. Mungkin, di dalam hatinya, ia telah mengakui bahwa di masa lalu ia adalah istrinya. Namun, ia masih belum bisa menerima kenyataan itu. Ia mungkin butuh waktu untuk beradaptasi. Tentu saja, situasi seperti ini juga adalah sesuatu yang diharapkan Luo Xiu. Sambil melihat punggung Hong Fei yang menghilang dari pandangannya, Luo Xiu memutuskan bahwa ia harus secepat mungkin mencapai level ke-8 dalam penguasaan hukum waktu. Hanya dengan mencapai level ke-8, ia dapat menggunakan kekuatan hukum waktu untuk menelusuri kembali masa lalu. Xiaoxi, bagaimana kemajuanmu dalam mempelajari hukum ruang? Setelah masuk ke dalam penginapan, Luo Xiu melihat Ji Xiaoxi sedang duduk sambil bersungut-sungut. Ia pun tersenyum dan berbicara padanya. Bagi Luo Xiu, Ji Xiaoxi benar-benar ia anggap sebagai adik seperguruannya. Meskipun waktu interaksinya dengan Ji Xuan Kong dan Ji Xiaoxi tidak terlalu lama, ia bisa merasakan ketulusan Ji Xuan Kong terhadapnya. Selain itu, Ji Xiaoxi adalah seorang gadis dengan hati yang murni. Luo Xiu tahu bahwa kata-kata Ji Xiaoxi di depan pintu tadi diucapkan karena berpihak kepadanya. Namun, masalah antara dia dan Hong Fei sangat rumit. Luo Xiu tidak memiliki hak atau alasan untuk menyalahkan Hong Fei.
Bagaimanapun, Yan Yue'er berubah menjadi Hong Fei karena ia, Luo Xiu, telah menyeretnya ke dalam masalah ini. Orang yang seharusnya disalahkan adalah dirinya, bukan Hong Fei. Namun, hal-hal ini tidak dapat ia ceritakan kepada siapapun. Oleh karena itu, ketika Ji Xiaozi tadi bersikap tidak baik terhadap Hong Fei, ia terpaksa berbicara dengan nada sedikit keras, sehingga sekarang ia harus mencoba menghiburnya. Ji Xiaozi yang polos dan tidak banyak memiliki pengalaman dunia luar akhirnya tersenyum setelah dihibur Luo Xiu. Ia tampak sudah melupakan semua ketegangan yang terjadi sebelumnya. Apakah ada masalah dengan tanah suci abadi? Dari Ji Xiaozi, Luo Xiu mengetahui bahwa selama beberapa hari ia pergi, tanah suci abadi telah mengalami perubahan misterius. Kekuatan aneh yang melingkupi dan menutupinya telah berubah. Karena misteri dan keunikan tanah suci abadi, tidak ada yang berani masuk sembarangan. Semua orang harus menunggu para ahli Dewa Kekaisaran menyelidiki perubahan itu sebelum mengambil keputusan lebih lanjut. Bersambung.